Halo semua, perkenalkan aku Agnes. Dan pada video ini kita akan membahas tentang analisa bisnis pada PT Indofood ISM. Pada tahun 90, PT Indofood didirikan oleh Bapak Sudirman Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan awalnya hanya bergerak di bidang makanan ringan. Pada tahun 94, PT Panganjaya Inti Kusuma mengubah nama perusahaannya menjadi PT Indofood Sukses Makmur, lalu mencatatkan perusahaannya di Bursa Saham Indonesia. Indofood bergerak di industri makanan dan minuman, serta beroperasi mulai dari produksi bahan baku hingga ke tangan konsumen. Lalu pada tahun 95-97, perusahaan melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan backward integration dan mengakuisisi Bogasari Flour Mill serta sekelompok perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Pada tahun 2005 hingga sekarang, perusahaan terus melakukan ekspansi dengan mengakuisisi perusahaan, memperluas cakupan produk, dan melakukan pencatatan anak perusahaan ke bursa saham. Indofood mengelompokkan bisnisnya menjadi 4 kelompok bisnis strategis, yaitu Consumer Branded Products yang memproduksi snack, mie, dan bumbu makanan, Bogasari yang berfokus pada tetunan pasta, agribisnis yang mencakup budidaya hingga produksi minyak dan mentega, lalu pendistribusian untuk mendistribusikan produk-produknya. Model bisnis dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Dalam mengidentifikasi model bisnis perusahaan, kita bisa membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah value proposition. Bertujuan untuk menjadi perusahaan solusi makanan secara keseluruhan, Indofood memiliki 5 misi yang dijalankan dengan memegang nilai disiplin, integritas, menghormati, kesatuan, keunggulan, dan inovasi. Kedua adalah market segmentation. Indofood memiliki target pasar yang luas, yaitu masyarakat Indonesia dari segala usia kecuali balita, yang menginginkan makanan yang mudah diolah dengan harga yang terjangkau. Ketiga adalah core business. Perusahaan menghasilkan pendapatan dengan cara menjual produk makanan atau minuman, dan tahapan proses bisnisnya adalah: pertama adalah proses produksi, dimulai dari pengadaan bahan baku, kemudian dikirim ke pabrik produksi untuk diolah menjadi produk jadi. Setelah itu, produk jadi akan dijual dan didistribusikan langsung ke pedagang retail atau B2B untuk sampai ke tangan pelanggan. Berikutnya, beberapa strategi pemasaran yang dilakukan adalah menggunakan iklan, mensponsori berbagai acara, juga menggunakan tagline, serta berbagai lomba untuk meningkatkan customer engagement. Terakhir, untuk membangun kesetiaan pelanggan, strategi CRM yang dilakukan adalah melakukan pengembangan SDM untuk keterampilan teknis karyawan, meningkatkan kualitas pengantaran, dan membentuk komunitas mie di luar negeri. Berdasarkan dari core business Indofood, bisnis model perusahaan adalah manufaktur karena perusahaan memproduksi mulai dari bahan baku hingga produk jadi dan kemudian dijual ke outlet retail atau pasar secara B2B. Dan berdasarkan analisa BPM Maturity Levels, Indofood berada pada level 5 yaitu optimizing karena perusahaan berada di tahap pengembangan dan fokus pada inovasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada tahap ini, proses bisnis perusahaan sudah stabil dan terorganisir dengan baik. Kekuatan perusahaan adalah dengan melakukan backward integration sehingga dapat mengendalikan sebagian atau seluruh proses produksi, lalu menempatkan manajemen SDM sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung kesuksesan perusahaan. Keunggulan produk konsumen ICBP juga yang menjadi pemimpin pasar, serta menetapkan strategi biaya rendah dengan tetap mempertahankan kualitas produk. Kelemahannya adalah biaya produksi yang tinggi akibat banyaknya variasi bahan baku dan produk yang diproduksi, dan kurangnya promosi serta pengenalan terhadap produk tertentu yang mempengaruhi penjualan. Namun, perusahaan berpeluang untuk memperluas distribusi produk karena memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi, berpeluang meningkatkan penjualan karena fermentasi pasar tidak terlalu signifikan, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap produk instan yang harga terjangkau menjadi peluang perusahaan. Sedangkan yang menjadi ancaman perusahaan adalah terdapat beberapa produk yang memiliki kesamaan dengan para pesaing, biaya produksi yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan inflasi, serta persaingan harga dengan para kompetitor dengan produk dan kualitas yang serupa. Berikutnya saya akan menjelaskan modeling requirement untuk proses produksi. Operations Manager sebagai aktor akan berasosiasi dengan tim operasional dan menjalankan fungsi seperti planning, include analyzing budget yang berasosiasi dengan Finance Manager, lalu Procurement and Production Oversee, dan identifying problems dengan expert come up with solution. Dan semua hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Menggunakan BCG Matrix, Indofood berada di antara kategori star dan question mark. Namun lebih condong ke kategori question mark yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi, tapi pangsa pasarnya relatif rendah. Pada kategori ini, suatu bisnis memiliki karakteristik yang cepat berkembang, namun membutuhkan alokasi sumber daya atau pendanaan yang lebih besar untuk bisa menjadi pemimpin pasar dan masuk ke kategori star. Proses SCM dimulai dari tahap planning, dan untuk menciptakan proses pengadaan dengan biaya efektif, Indofood melakukan backward integration sehingga proses procurement bahan berasal dari perkebunan dan anak perusahaan mereka. Lalu yang kedua, untuk strategi sourcing, perusahaan menggunakan vertical integration strategi karena perusahaan mengintegrasikan perusahaan pemasok dengan melakukan akuisisi.
Berikutnya ada tahap eksekusi yang terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah hasil perkebunan yang diperoleh dari lahan milik Indofood akan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi bahan baku yang berkualitas. Lalu tahap kedua, di pabrik Indofood, bahan baku akan diproduksi melalui tahap pengecekan kualitas atau quality control. Dan pada tahap ketiga, produk yang memenuhi persyaratan akan lanjut ke tahap pengemasan dan siap untuk didistribusikan. Yang terakhir adalah tahap pengiriman. PT Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan dan setiap 8 jam sekali, produk akan langsung didistribusikan ke outlet retail atau pasar tradisional untuk kemudian sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, rekomendasi strategi yang pertama adalah PT Indofood perlu memperkuat posisinya dengan mengembangkan pasar dan produk yang lebih inovatif. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin pasar, perusahaan perlu mendapatkan lebih banyak investasi dan mengalokasikan lebih banyak dana pada divisi Research and Development dengan harapan agar produk-produk inovatif yang diciptakan dapat meningkatkan penjualan, memperluas penetrasi pasar, dan meningkatkan pangsa pasar. Dan yang ketiga, PT Indofood juga bisa bekerja sama dengan perusahaan yang berada pada kategori cash cow untuk menyusun rencana strategis agar dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Yaitu dengan cara PT Indofood mendapatkan pendanaan dan perusahaan cash cow dapat meningkatkan pertumbuhan pasarnya.